Ada glukosa, ada urea, ada gliserol. Oke. Ada glukosa, ada urea, ada gliserol. Urea berhubungan dengan protein ya, gliserol berhubungan dengan lemak, glukosa berhubungan dengan karbohidrat. Nah, ini dalam bentukan yang lebih sederhananya lagi untuk melalui proses difusi di membran sel. Kemudian ada protein transport. Protein transport ini dapat mengangkut molekul-molekul dengan beberapa cara. Memiliki sifat pengikatan yang spesifik terhadap molekul-molekul tertentu, memberikan suatu saluran hidrofolik melintasi membran yang bersifat selektif untuk zat terlarut tertentu. Jadi zat terlarut yang dengan konsentrasi tadi juga diselektif lagi, konsentrasinya tidak seperti apa yang bisa melewati proses difusi. Protein ini juga berfungsi sebagai saluran yang akan membuka dan menutup apabila protein transport ini yang bisa membantu terjadinya proses difusi sederhana. Tanpa adanya protein transport, selain tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses difusi ya, yang paling penting lagi adanya protein transport. Protein transport inilah yang bisa membantu bekerjanya difusi sederhana secara lancar. Nah, ini mikromolekul proses kerjanya, gambarannya. Lebih jelasnya lagi ada situs pengikatan spesifik. Ini ada saluran hidrofolik yang tadi memerlukan transport protein di mana dia yang akan membuka saluran ini. Tanpa transport protein itu saluran tidak akan membuka dan menutup dengan baik. Nah, ini masih difusi ya, kita masih soal difusi sederhana ya, prosesnya masuknya. Ini zat-zatnya ini zat-zat yang ringan, yang lebih kecil masuknya. Nah, ini protein pembawa yang tadi disebut transport protein pembawa. Oke, yang ini yang membuka dan menutup saluran. Dan ini adalah transfer mikromolekul. Transfer mikromolekul tadi selain difusi ada osmosi. Difusi tadi ada difusi sederhana, kemudian ada transport aktif dan pasif. Nah, kemudian kita masuk kepada osmosi. Osmosi bisa bagian dari transfer mikromolekul. Gerakan molekul pelarut, biasanya air pada sistem biologi ya, melalui membran semi-permeabel. Dari larutan dengan konsentrasi air yang tinggi ke konsentrasi larutan yang rendah. Ke konsentrasi air yang rendah dan konsentrasi larutan yang tinggi. Ini larutan hipotonis, ini larutan hipertonis, ini keadaan setimbang. Nah, contohnya larutan konsentrasi itu air gula dengan air kosong lah ya. Kalau yang air gula itu adalah contoh air dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, biasanya kalau air gula ditambahkan dengan air kosong menjadi zat terlarut ya. Air gula itu adalah zat terlarut, air kosong, air itu adalah zat yang larut gitu. Oke. Nah, ini disebut hipotonis yang konsentrasinya rendah, hipotonis yang konsentrasinya tinggi. Ini dalam keadaan kondisi seimbang. Keadaan kondisi tidak seimbang, apa yang terjadi? Kita sebut biasanya udim. Ibu tahu ya udim. Nah, ketika dalam kondisi udim itu ada ketidakseimbangan dari zat molekul-molekul yang ada di dalam sel. Jadi keluarnya cairan ya, pecahnya. Jadi terkumpulnya cairan di luar jaringan. Oke. Ini transfer mikromolekul, ada transfer aktif tadi, transfer pasif tidak memerlukan energi, transfer aktif yang memerlukan energi. Transfer aktif ini transfer membutuhkan energi dan untuk keluar masuknya ion atau molekul zat melalui membran sel. Transfer ini berjalan melawan gradien konsentrasi dan dipengaruhi oleh muatan listrik di dalam dan luar sel. Muatan listrik ini didapat dari natrium, kalium, dan klorida. Sumber energinya terdapat dari ATP atau ADP. Nah, dari mana sumber energi ini? Sumber energi ini sendiri sebetulnya dihasilkan oleh metabolisme di dalam sel.
Dan natrium, kalium, dan klorida ini didapat dari mana? Didapat dari cairan juga yang terdapat di dalam sel. Oke, nanti kita masuk ke dalam metabolisme, nanti kita tahu hasil, dari mana hasilnya ATP atau ADP ini. Nah, ini transport mikromolekul, masih mikromolekul yang dibahas. Zat terlarut, protein transport. Protein transport inilah yang membuka dan menutup dari jalannya masuk zat terlarut ini. Kemudian ada ATP, ada ADP. Kemudian mekanisme transport aktif ini mengikat zat terlarut di situs pengikatnya, transport aktif ini. Kemudian protein transport menggunakan energi untuk berubah bentuk. Kalau yang menggunakan energi berarti makromolekul ya, bukan mikromolekul. Dan melepaskan, setelah berubah bentuk, protein dapat melepaskan zat yang diangkut ke dalam satu sistem membran. Ini berarti transport makromolekul, karena yang memerlukan energi adalah makromolekul. Dan transport mikromolekul juga ada yang memerlukan energi yang aktif ya, transport aktif. Kemudian makromolekul ada eksositosis, pengeluaran zat dari dalam sel dengan cara menggabungkan vesikula dan membran sel. Kalau tadi mikromolekul masuk, kalau eksitosis pengeluaran zat dari dalam sel keluar. Kalau mikro masuk, kalau makro ada eksositosis mengeluarkan zat dari dalam sel ke membran sel, pengeluaran zat dari dalam sel dengan cara menggabungkan vesikula dengan membran sel keluar ya. Jadi menggunakan sekresi protein seperti hormon insulin, serum protein, matriks intraseluler, dan kolagen. Masuknya zat ke dalam sel, contoh kasus adalah karbohidrat. Karbohidrat bentukan sederhananya adalah glukosa. Masuknya glukosa ke dalam sel itu memerlukan bantuan, memerlukan hormon yang berpengaruh dalam masuknya zat itu adalah hormon, salah satunya adalah hormon insulin, dan memang hanya hormon insulin. Jadi tanpa hormon insulin, glukosa tidak akan bisa masuk ke dalam sel. Di mana sel sendiri adalah pabrik kimia, disitulah diolah terjadinya metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, juga metabolisme lemak di dalam sel. Nah, masuknya glukosa sendiri ke dalam sel itu adalah karena berkat adanya hormon insulin. Jadi ada kaitan antara hormon insulin dan metabolisme glukosa. Oke, nanti kita bahas lagi. Kemudian serum protein juga berpengaruh terhadap proses eksositosis. Di mana eksositosis sendiri ada pengeluaran zat dari dalam sel dengan cara menggabungkan vesikula dengan membran sel. Jadi dalam sel keluar. Oke. Kemudian ada transport mikromolekul. Dan transport mikromolekul endositosis. Ada fagositosis. Pemasukan zat ke dalam sel dengan cara membentuk vesikula baru dari membran sel. Endositosis terbagi menjadi dua, ada fagositosis, ada pinositosis. Molekul yang dimasukkan berupa senyawa padat. Teman-teman semua, ini tidak harus dihafal, yang kayak ini hanya harus dipahami saja, dibaca dan dipahami. Paling tidak kita tahu bahwa masuknya zat ke dalam sel itu mempunyai rangkaian-rangkaian dan tahapan-tahapan tertentu, dan juga ada proses penamaan dari proses masuknya zat itu masing-masing mempunyai nama gitu. Karena dalam proses itu juga ada bantuan dari zat-zat lain yang terhubung dengan organ lain gitu. Di mana ada penghasil hormon, ada penghasil enzim, ada penghasil dari serum. Oke, jadi ini tidak harus dihafal, cukup dipahami dan dibaca. Nah, tapi paling tidak setelah kita mengetahui ini, nanti kan kita nyambung ke proses metabolisme yang lebih lanjut. Oke, ada fagositosis, molekul yang dimasukkan berupa senyawa padat, sedangkan pinositosis, molekul yang dimasukkan berupa larutan. Kalau endositosis, mekanismenya
Sebagian kecil luas membran plasma terbenam ke dalam membentuk kantung. Begitu kantong ini semakin dalam, kantung ini terjepit membentuk vesikula yang berisi materi yang telah terdapat di luar selnya. Nah, seperti inilah kurang lebih ya. Nah, oke, fagositosis dan kinositosis. Contohnya. Nah, sitoplasma adalah bahan yang menyerupai gel yang terletak di dalam sel, di dalam membran sel dan di luar nukleus. Ini nukleus, ini membran sel, ini sitoplasma. Cairan berbentuk gel sitoplasma itu. Di dalam sitoplasma terdiri atas sitosol dan organel-organel. Nah, sitosol dan organel-organel. Di dalam sitosol ini terdapat sitoskeleton yang mempertahankan bentuk sel. Jadi sitosol di dalamnya ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini berfungsi untuk mempertahankan bentuk sel, menjaga kekuatan mekanis dan mengorganisasikan pergerakan sel dan juga pergerakan kromosom pada pembelahan sel. Jadi sel itu bergerak dan kromosom itu bergerak. Yang mengendalikannya adalah sitoskeleton. Karena sitoskeleton tugasnya adalah mempertahankan bentuk sel. Sitoskeleton ini adanya di sitosol. Sitosol ini adanya di membran sel. Nukleus adalah organel yang mengendalikan seluruh kegiatan sel. Nukleus ini mengandung informasi genetik berupa DNA. Nah, bagian-bagian penting dari nukleus itu ada membran inti, ada nukleoplasma, dan juga ada nukleus yang tersusun atas kumpulan gen-gen yang berbentuk kode RNA atau ribosom. Kumpulan dari gen-gen ini disebut genom. Nah, genom ini yang membentuk kode RNA atau ribosom. Nah, nanti ribosom RNA ini hubungannya dengan protein seperti apa? Nanti ada. Oke. Oke, ini ada nukleus, kromatin, ada membran luar, ada pori-pori, ada retikulum endoplasma. Ini saya lewat-lewat, kita masuk ke ini fungsinya dari badan Golgi. Badan Golgi. Kemudian saya masuk langsung ke mitokondria aja. Mitokondria yang penting untuk metabolisme dan nanti kita gabung ada videonya. Ini mitokondria ini tempat berlangsung respirasi aerobik dalam sel. Organel ini terdiri atas membran luar, membran dalam berlekuk-lekuk disebut krista dan berfungsi untuk memperluas permukaan. Matriks kaya akan enzim-enzim pernafasan, sitokrom, dan senyawa DNA, RNA, serta protein di dalam mitokondria. Ini ada lisosom. Lisosom itu penghancur zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan lagi di dalam sel dihancurkan oleh lisosom. Ini ada badan makro, ada badan mikro, ada peristosom, ada glioksisom, ada kloroplas, ada pigmen fotosintesis. Oke, saya izin share untuk video ya. Sebentar. Iya, begitu belajar artinya 2 minggu itu untuk koordinasinya seperti kami menggunakan kami menggunakan mengembalikan kepada siapa yang target dan yang posisi dan yang TPS. Tapi aktivitasnya kami bukan di akhir 2 mingguan, tetapi nanti kepada terlihat? Terlihat teman-teman videonya? Terlihat Bu. Suaranya jelas ya? Ya. Kita lihat videonya. Bu lihat video, izin saya ikut dulu meeting ya. Boleh. Baik Bu. Iya Bu. Suaranya nggak ada ya?
prokaryotic cells. Suaranya nggak They terdengar. don't have Sudah, Bu. Kedengaran sudah. Ya, Ya, Bu. barusan. but it's not contained within a nucleus. Prokaryotic cells are always one cell or unicellular organisms, such as bacteria. So, what are organelles? Organelle means little Panas tuh suaranya. Organelles are specialized parts of a cell that have unique jobs to perform. Let's start with the nucleus, the control center. Kedengaran. Gak ada suaranya lagi. Suaranya hilang lagi ya. Ya. Synthesize or making proteins. Sekarang gimana? Gak Outside ada. ribosomes, Masih hilang? the organelle float Sudah, Bu. around in cytoplasm Ada. like substance. Ribosomes may wander freely within the cytoplasm or attach to the endoplasmic reticulum, sometimes abbreviated as ER. There are two types of ER. Nah, yang kuning-kuning ini vitamin vitamin protein ya, Bu. Dia melekat pada retikulum endoplasma. Protein ini. The endoplasmic reticulum is a membrane-closed passageway for transporting materials, such as proteins synthesized by ribosomes. Proteins and other materials emerge from the endoplasmic reticulum in small vesicles, where the Golgi apparatus, sometimes called the Golgi body, receives them.